Ya Mas Andi ini eh sampean main ikan ini dari tahun berapa sih sebetulnya? Kalau main ikannya itu Mas, saya dari 2009 itu sudah main ikan. Itu posisinya di mana dulu? Itu di Malang. Di Malang ya? Di Malang. Di Malang itu ya kalau tahun-tahun 2009 itu ya sekedar main ikan, pelihara, terus jalan-jalan ke kontes-kontes. Itu masih belum ikut kontes gitu. Jadi 2011 ke atas baru bisa main ikan kontes. Berarti awal 2009 itu masih seneng ya? Ya, masih seneng awal. Masih penghobi lah ya, penghobi baru pertama main ikan lah ya. Jadi penghobi saya pelihara, terus berkembang untuk coba main kontes. Nah setelah main kontes sekiranya katakannya bosan kan karena pasti ada step by stepnya itu Iya. yang kita setelah itu terus merasa pertama ada peluang usaha ya saya baru jualan itu 2015 ya 2015 awal itu baru saya usahakan saya tekuni. Itu dulu pas masih posisi di Malang ya? Ya, emang Malang. asli Malang atau asli mana Mas? Kalau saya aslinya itu Kalimantan Mas. Di Malang itu? Di Malang itu saya kuliah. Oh. Ya, terus di sana juga saya itu bareng sama temen di sana usaha bareng jadi bisa berkembang bareng. Jadi awal mulanya itu ikut-ikut temen lah ya? Ya awalnya ikut teman. Terus berlanjut sampai sekarang. Jadi prosesnya itu panjang aslinya. Panjang ya. Penghobi yang awalnya benar-benar penghobi itu saya yang penghobi itu selama sekitar 6 bulan sampai 10 bulan itu sekedar hobi. Dan hobi ya. Jadi yang cuma sekedar pelihara ikan ini hidup, dia mau mekar nggak sakit itu aja wis. Itu udah senang udah ya. Itu sudah senang. Baru tahu ada kontes, ada apa itu baru ikut pertama datang. Lihat-lihat lah ya, lihat sikon lah ya. Baru habis itu coba cari-cari ikan, gimana perawatannya ikan kontes. Setelah itu beranikan diri ikut satu dua ikan gitu coba. Jadi ya baru setelah ikut sudah bisa main kontes baru ke tahap step breeding itu cara jadi, belajar breeding dulu ya. Jadi belajar breeding itu udah terakhir Mas gitu. Terakhir ya. Jadi sudah kuasain semua paham ikannya, paham pemeliharaannya, paham ikannya, baru ke breeding. Baru breeding ya. Kalau makanya kalau ada teman-teman langsung mau breeding itu saya pasti arahkan jangan dulu. Mending rawat ikan dulu lah ya, rawat indukan dulu lah ya. Ya soalnya kan ya itu tadi ya, baru belajar gagal ya udah. Pasti kebanyakan ya 70% sampai 80% yang saya kenal langsung mau breeding pasti dia nggak akan lagi main itu. Nggak lama ya. Banyak sudah gagal, nggak jadi ikannya, udah wis, nggak dirawat ya. Pertama gini Mas, biasanya ya kalau yang pengen langsung breeding itu ada dua kemungkinan. Dia gagal, itu sudah langsung dasarnya langsung berhenti. Ya. Kedua, memang ada yang berhasil ya sekitar, tapi nggak banyak yang orang-orang yang sudah paham dengan ilmunya breeding itu. Nah, dia merasa puas. Oh ya. Kalau aku sudah bisa breeding, sudah bisa besarin, baru cuma segitu. Baru sekali. Nah, ya. Baru sekali udah puas. Ya. Berhenti. Banyak kan kayak gitu. Tapi kan kita namanya breeding ikan kan gini. Ikan indukan bagus pun belum tentu anaknya bagus. Iya. Gitu. Jadi nggak cuma asal hidup, kita gimana biar bisa nyata ikan itu jadi bagus. Paling enggak sama mirip lah ya, mirip dengan indukannya lah. Nah, itu kan dari proses juga pemeliharaannya dari kecil sampai besar kan itu salah satu faktor yang penting. Ya. Jadi nggak bisa kalau instan lah baru main ikan 2 bulan 3 bulan langsung pengen breeding itu susah.
Susahnya di situ ya. Iya. Banyakan orang berhenti main ikan di situ ya. Kalau memang mau belajar breeding, mau breeding nggak masalah. Belajar dulu cari tutirnya. Iya. Cari anunya, Intinya pakannya. memang pakan dulu ya. Iya, intinya di situ. Kalau tutorial pasti banyak sudah kita ketemu di YouTube, di Instagram. Oh, banyak ya. Pasti banyak. Tapi kan fakta untuk di kenyataannya itu butuh proses. Iya. Masalahnya fokus atau tidak itu ya Iya, sebetulnya ya Mas. fokus atau tidaknya. Iya. Nunggu besok atau 2 hari lagi mesti trouble. Terbeli Pak ya. Lek misalnya ini Mas, iwak iku gigit ekor. Faktornya opoan gitu loh. Kadang kan ada beberapa ikan yang memang sering gigit ekor. Itu yang pertama pasti biasanya lapar. Lapar ya. Lapar, kekurangan makanan. Terus yang kedua itu biasanya memang airnya, dia gatal. Gatel di air ya. Berarti airnya sudah jenuh ya. Airnya jenuh. Biasanya itu bisa indikatornya buat ikan itu nggak nyaman, bisa kayak gitu. Gigit ekor itu ya. Gigit ekor nggak nyaman. Biasanya kalau di yang paling sering gigit ekor itu ya kalau di perjalanan, karena nggak nyaman itu tadi. Nah kalau di perjalanan ngakali pakai apa Mas? Airnya mah apa pakai air ketapang atau pakai obat-obatan yang lain? Nah, biasanya pakai air ketapang. Terus yang paling utama yaitu tadi yang dipuasain, terus dibikin lemes dulu. Jadi sebelum Kirim. itu biasanya tak jantur dulu, setengah jam itu tak biarin tak jantur. Sebelum di packing ya. Sebelum di packing itu saya jantur dulu sampai sekiranya itu ikan udah rada lemes. Tapi tetap kita lihat dia lemes itu karena capek aja, bukan karena dia nggak fit gitu loh. Jadi kan tadinya memang fit, kita bikin lemas, kita masukkan. Terus ya itu tadi dibikin dibungkus plastik hitam biar enggak saling ketemu. Berarti dalam packingan ini ya harus gelap lah ya. Ya harus gelap. Paling enggak itu kalau enggak otomatis kan di dalam packing juga gelap gitu. Tapi paling enggak ada sisi kasarannya plastik itu enggak langsung bersentuhan. Jadi antara dia Ikan satunya dan salin. Satu packingan itu ada 2 ikan. Itu kalau bisa jangan mepet. Jadi harus ada kalau selanya. misalnya saya kasih plastik kresek gitu ya hitam. Jadi dia kena benturan itu nggak langsung kaget gitu. Jadi masih kayak ada peredamnya lah. Nah kalau misalnya cuma plastik 2 lapis itu langsung ketemu, ya biasanya karena kaget itu dia langsung kelapa. Bisa ini ya stres ya ikannya. Stres dikiranya itu musuh, ternyata ekornya sendiri itu yang kebanyakan. Oh. Jadi kalau sudah ikannya sudah kasarannya capek itu udahlah, musuh ini biarin aja gitu. Itu udah ada faktor meminimalisir untuk gigit ekor. Kalau gini Mas, pengalaman juga sih Mas. Ada memang beberapa ini penghobi lah, ada beberapa penghobi yang memang ini coba-coba. Kadang kan ada yang baru suka ikan loh, ini kok sepertinya menghasilkan, akhirnya dia dijual gitu. Nah kalau ada beberapa buyer datang ke sini tanya ikan gitu loh Mas, antara bedakan orang itu pemula dan pemain lama, anggapnya pemula itu yang masih baru loh, baru. Terus pemain lama kan agak katanya pemula tapi pemain muka lama lah gitu ya. Bedakannya itu gimana Mas? Kadang kan ada lah yang minta murah lah gitu. Kalau ini masalah bayar Mas ya. Kalau masalah bayar sih sebenarnya kalau saya antara pemula sama
pemain tuh saya ratakan sama sebenarnya gitu loh. Cuma tentang edukasinya gitu loh, edukasinya. Kalau misalnya pemain lama itu pasti kelihatan gitu loh, tentang dia cara Tanya ikan gitu. ternak ikan, apa kasarannya rawatan ikan, Heeh. pakan-pakannya apa, itu pasti sudah tahu. Beda sama kalau yang pemain baru. Dan ya kadang-kadang gini mas, pemain baru itu biasanya sok mengerti. Nah, Ya, kalau sok tahu lah ya. Nah, sok tahu. Beda sama kalau misalnya pemain lama yang pengen harga murah itu sok merendahkan diri, tapi kita tahu pasti paham kok gitu loh. Karena kita sudah pernah melalui proses itu, kita pasti paham mana yang orang apa Benar-benar pemula lah ya. pemula, ada yang sudah pemain lama tapi cuma ngetes. Iya. Itu pasti kelihatan mas. Jadi kalau pemula itu biasanya ya mereka hanya tahu tentang teorinya lah, kasarannya seperti itu. Teori ya. Teorinya. Tapi kalau misalnya yang pemain lama itu pasti ada yang kita misalnya paham ikan ini dan paham air, itu nggak ada di teori, dan itu kita dapat di pengalaman. Pengalaman ya. Pengalaman pribadi lah ya mas. Pribadi, pengalaman bermain ikan itu gitu loh. Jadi ketahuan dari situ gitu loh. Misalnya kayak air ini, kenapa kok saya ganti itu selama 2 hari sekali? Ya karena pengalaman. Kalau di teori nggak ada ya. Nggak ada ya. Caranya nggak ada ya. Nggak ada gitu. Karena ini di pengalaman saya, ya saya ganti 2 hari itu karena apa? Pasti ada alasannya gitu. Nah itu berarti kan orang udah paham. Ya Itu udah. pasti udah lama main. Ya berarti kan ini trik-triknya lah. Anggapnya trik lah. Maksudnya sela-sela ikan kan kita tahu kalau ya mas. Kalau misalnya orang pemain baru pasti kan dengan apa yang teori umumnya gitu. Jadi pasti belum bahas dengan patokan teori umum. Berarti ini ya masih belajar dari Google ya kebanyakannya, atau bisa juga dari Facebook yang sama-sama pemain baru juga. Nah, gitu. Jadi memang sebenarnya enak sih kalau mau membandingkan yang mana pemain baru sama pemain lama, itu sebenarnya mudah dilihat dari pengalamannya dia, dari dia berbicara. Sebenarnya banyak sih mas teman-teman yang pemain baru cari ikan itu sekarang zamannya cari ikan tuh pasti sepasang. Cari sepasang ya. Nah, mintanya pasti sepasang. Beda sama yang 2 tahun apa 3 tahun yang lalu, itu yang dikejar pasti jantannya. Jantannya ya. Nah, karena kita memang 2 tahun yang lalu itu kita fokus dengan kasarannya form, dengan keindahan ikan itu gitu. Ya. Tapi kalau sekarang dengan bermunculnya di YouTube itu lebih banyak cara pemijahan dengan Ya. itu memicu dengan pemain baru itu apa langsung pengen mijah karena Pengen ternak lah ya. kok enak gitu loh, tinggal masukkan jadikan satu Jadi padahal kan nggak semudah itu gitu. Prosesnya masih panjang lah ya mas. Masih panjang. Nah makanya teman-teman di sini yang baik pembeli-pembeli di saya pasti saya arahkan untuk kasarannya bisa Rawat dulu. rawat ikannya dengan benar dulu, baru proses pemijahan itu di fase terakhir gitu. Nggak bisa misalnya belum bisa ngerawat ikan besar, Mau rawat ikan kecil ya. ikan kecil apalagi buraya gitu. Karena kita yang sama pemain lama ini sama-sama tahu kalau ngerawat buraya itu Agak susah ya. 2-3 kali lipat ngerawat ikan yang udah besar gitu. Iya. Mending ngerawat ikan yang besar lah ya. Mending ngerawat yang ikan besar. Kalau dia ngerawat ikan besar aja belum bisa, apalagi mau ngerawat burayanya itu. Ya rata-rata penghobi yang baru ya memang benar ya, banyak yang tanya sama betinanya lah ya. Rata-rata pengen coba-coba lah, pengen coba-coba, dikiranya itu susah, dikiranya itu mudah, tapi kenyataannya itu nggak sesuai ini ekspektasi lah ya. Realitanya itu nggak beda lah ya, agak susah memang. Kalau saya gini mas, kenapa kok kasarannya orang datang ke sini minta betina sama jantan satu pasang, itu kadang-kadang nggak saya kasih, karena bukan karena ya memang saya penjual, tapi saya lebih fokus ke ini, mereka kan baru main, jangan sampai kasarannya mereka kapok gara-gara ngebreed
gagal ya. Gagal. Nah, itu. Nah, biasanya kebanyakan yang saya alami dari tahun-tahun kemarin itu, kebanyakan penghobi itu seperti itu. Jadi mereka menggebu-gebu mau ternak, ternyata ternaknya gagal, langsung stop, berhenti untuk main ikan cupang. Nah, itu ya. Yang saya sayangkan kan di situ. Gitu. Berarti kan kegagalan itu karena baru coba sekali langsung Nah, gagal ya. Gitu. Ya kebanyakan ya rata-rata memang seperti itu sih Mas. Banyak penghobi baru tuh memang tanya sama betinanya ya. Iya. Tapi rata-rata sampean nggak jual betina. Enggak, saya nggak jualkan betina. Gitu. Kalau misalnya memang orang itu sudah paham, untuk khususnya daerah kota kita sendiri di sini di Jember itu, saya khususnya saya bimbing dulu lah. Pilih-pilih lah yang punya. Pilih-pilih. Kalau memang dia pengen ternak, ya saya bimbing untuk kasarannya rawat dulu indukan ini, karena kita indukan itu kan juga butuh proses pematangan, Iya. penjodohan. Jadi nggak asal ada cowok sama ceweknya langsung digabungkan. Iya. Dikawinkan. Kadang memang ada ikan bisa langsung kawin kan ya. Ya, Terus ada juga yang ikan memang agak susah kawin ya. gitu lah. Benar. Jadi memang saya lebih ke proses pematangannya ikan itu sebelum pemijahan. Heeh. Biar pemain-pemain baru ini Nggak kapok lah ya. nggak kapok, jadi mereka bisa menikmati prosesnya itu. Jadi wah, kan mereka tahu kalau dari awal untuk proses pematangan indukan pun sudah berat gitu loh. Iya. Jadi apalagi kalau sudah ada anaknya gitu, pasti Tambah lebih susah berat. lagi ya. Soalnya kan faktor utama dari buraya lah pakan lah ya. Pakan ya itu ya. Pakan, air itu yang dua hal yang benar-benar mempengaruhi faktor Pertumbuhannya. pertumbuhannya buraya itu. Oh, iya. Kita pakan kurang ya pertumbuhannya Telat juga ya. banyak yang mati. Airnya nggak kita kontrol, kita nggak bisa kontrol airnya juga bakalan Gagal juga ya. Terus ini Mas, seperti di Lubukan lah ya. Untuk di Lubukan itu sampean ganti airnya itu umur berapa biasanya? Kalau saya biasanya tetap Mas 2 hari sekali saya sifon. 2 hari sekali ya. Di Lubukan ya. Itu di Lubukan di ember. Saya lubukannya pakai bak ya, mungkin untuk airnya itu sekitar 30 liter. 30 liter itu 30 literan itu bisa nampung sekitar 100 sampai 200 ekor. sekitar segitu ya. Nah, saya bagi segitu biar nggak terlalu penuh. Gitu. Jadi setiap hari 2 hari sekali saya sifon. Sifon ya. Sifon nanti saya tambahin, tapi tambahin tetap air yang endapan dan udah ada Garam. ketapang. Ada garam juga. Ada garam ketapang wajib. Garam ketapang harus wajib ya. Biar ini ya. pH-nya tetap stabil. Iya, pH-nya tetap stabil. Soalnya kan kalau ganti air baru rata-rata pH-nya berubah. Beda-beda ya. Jadi saya sepertiga lah Mas, itu yang saya ambil. Sepertiga ya. Baru saya tambahin lagi. Kalau misalnya kita punya kolam lebih enak aslinya. Kalau misalnya punya kolam besar itu lebih enak. Nah kalau di kolam ganti airnya gimana Mas? Kalau di kolam itu tinggal lihat ukuran kolamnya Mas. Kalau misalnya kita punya kolam ukuran 1:2 gitu, itu seminggu sekali nggak masalah. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali itu umur buraya dari biasanya kalau kita punya kolam umur 4 hari 5 hari itu udah saya lepas Ke kolam ya. kolam. Berarti habis lepas dari indukan tetap di kolam atau Kalau itu indukan biasanya sudah dilepas umur 4 hari itu ya. Berarti sampai ikannya bisa renang lah ya Mas. ya, bisa renang normal enak.